kitab Nashihul Ibad karya Imam Basyarah, Imam Nawawi. 5 kelompok manusia yang harus kita hormati dalam kondisi apapun, berusaha semaksimal mungkin untuk menghormati. Pertama ulama, 2 umara, nomor 3 kerabat, nomor 4 tetangga, nomor 5 adalah kelompok masyarakat yang paling kecil, yaitu istri atau keluarga. Lah dari guru-guru kita ini kita akhirnya tahu tentang bagaimana carana sholat, bagaimana carana wudhu saya bagus, bagaimana carana sholat saya tepak, bagaimana carana puasa, niat iktikaf, semuanya. Khususnya tentang ubudiyah, mulai bersuci, mandi, jenis-jenisnya air, sholat, zakat, puasa, yang mampu haji. Itu dari guru-guru kita, kiai-kiai kita, yang dilabeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya ilmu ini adalah dengan label ulama ini. Nah, kalau kita tidak mentakdimi, menghormati mereka, justru meremehkan, merendahkan mereka, melecehkan mereka, pasti rugi. Al-Fatihah ilahul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi turiyati, khususan ila jami'i awliya itisawi Jawa wa jami'i awliya illahi ta'ala fi Jawa wa Madura, khususan Nabiullah Khadir Abul Albas Ahmad Talyan Ibni Malkan, wa khususan jami'i muasisi Jami'ah Nahdlatul Ulama, khususan khasa Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, wa khususan ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i, wa khususan jami'i masyayikhina murabbi ruhina fi mahdi Bahril Ulum Tababras Jombang, wa mahdi Raudhatul Jannah Abu Yatim Yati Al-Badani. Syaulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jangan ikhlas maos Fatihah sekalian lagi untuk cakanca semangkat haji taretan dan kaula sedaya. Semoga paringi sukses, sehat, mulai ngiba titel haji mabrur ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dan kula sareng ajunan ke paringi nikmat se paling raja kadintom nikmat iman wan Islam. Semoga iman Islam kadinto kita bawa ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam akhir hayat kita, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam keadaan husnul khotimah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan kula semakin coba maos salah satu karya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i yang biasa kita sebut dengan Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten karena hari-hari ini
Banten juga lagi rame persoalan apa habaib nasab ini. Sampai guru saya pun komentar di YouTube itu banyak. Guru saya yaitu Abuya Muhtadi Banten. Beliau putra Abuya Dimyati Al-Bantani. Memang beliau pakunya Banten, paku buminya Banten, ulama Banten, bahkan ulama sejabotabek. Dulu kiai-kiai di sejabotabek itu kalau hari Ahad itu ngaji ke Abuya Dimyati semua. Kalau hari Minggu semua kiai, beberapa habaib itu kalau ngaji Ihya ke Abuya Dimyati dulu. Waktu saya di Banten tuh, bagi wajar kalau beliau dijuluki pakunya Banten, karena hampir semua kitab hadis-hadis itu hafal. Kalau Al-Quran sudah kebiasaan di sana, artinya memang putra-putranya Abuya Dimyati itu hafal Quran semuanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu karya ulama Banten yang terkenal di internasional dan dimakamkan di Mekah yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Salah satu karyanya adalah Nasoihul Ibad. Ini kitab-kitab nasihat yang harus kita pahami sebisa mungkin sehingga kita bisa mengamalkan apa yang didahulukan oleh para dahulunya Nabi, para sahabat dan tabi'in dan ahli hikmah yang lain. Salah satu dawuhnya Nabi yaitu al-maqalatul ula ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah dawuh begini, man ahlaka aidullah khamsatan minan nas khasira khamsatan ay ahlaka khamsata umurin. Orang yang merusak atau menghina 5 kelompok manusia ini dipastikan dia akan rugi terhadap 5 hal. Saya ulangi, orang khususnya umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi, kalau dia merusak, menghina 5 kelompok manusia, bukan 5 manusia tapi 5 kelompok manusia, itu akan dipastikan kerugian terhadap 5 hal. Kalian mendapatkan kerugian 5 hal. Yang pertama, kelompok manusia. Siapa kelompok manusia ini? Situng manista khofa bil ulama'i bi antaraka ta'limahum khasirat dini fa innahum ma'dinus syariati. Orang yang meremehkan berarti tidak menghormati, bahasa lainnya menghina, merendahkan ulama. Tadi ulama, bahasanya ulama. Nanti di kitab Marokil Ubudiyah juga muncul karya beliau tentang orang alim itu yang kemarin gara-gara viral dawuhnya muridnya salah satu Habib yang mengatakan Habib belajar ke Habib satu meskipun bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Ini kan bisa menyesatkan, padahal di kitab Marokil Ubudiyah itu tidak begitu. Nah, ini ulama yang harus kita hormati. Kenapa kita harus menghormati ulama? Satu, karena dipastikan kita akan rugi khosiruddin, rugi persoalan agama. Kenapa pasti rugi persoalan agama? Karena fa'innahum ma'dinu syariati, karena ulama ini yang menjadi sumber ilmu syariat. Dan kalau bisa sholat karena ustadz, guru ngaji sebelum mondok, guru ngaji saya di musola, bisa baca Quran, guru ngaji saya. Dan ini jangan dilupakan, saya meskipun mondok tetap ketika pulang nyari guru saya nalikana SD sing ngajari alif ba ta sa jim. Semakin anak-anak sebagian tak bisa maca alif ba,
yang bisanya langsung A I O, karena mendimin kan nganggo turutan, semakin nganggo kebanyakan ikro lah, ikro ndak ada alif ba ta, langsung A batasa. Ketika ditanya huruf apa ini, huruf A, bukan alif tapi A, karena dibiasakan seperti itu. Lah dari guru-guru kita ini kita akhirnya tahu tentang bagaimana carana sholat, bagaimana carana wudhu saya bagus, bagaimana carana sholat saya tepak, bagaimana carana puasa, niat iktikaf, semuanya. Khususnya tentang ubudiyah, mulai bersuci, mandi, jenis-jenisnya air, sholat, zakat, puasa, yang mampu haji. Itu dari guru-guru kita, kiai-kiai kita, yang dilabeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya ilmu ini adalah dengan label ulama ini. Nah, kalau kita tidak mentakdimi, menghormati mereka, justru meremehkan, merendahkan mereka, melecehkan mereka, pasti rugi. Orang tidak menghormati ulama, orang tidak menghormati kiai, kalau bahasa kulturnya, bahasa daerahnya adalah kiai. Mun sampang napa? Mak kae. Mun sumenep kae, yai, dan lain sebagainya. Kalau tidak menghormati mereka, otomatis dia lawannya adalah membenci. Kalau membenci berarti menjauhi, tak pernah abolong. Sementara ulama ini sumber syariat, otomatis dia tidak mengetahui bagaimana caranya sholat yang baik dan benar, wudhu yang baik dan benar, tayamum yang baik dan benar, sodako yang baik yang benar, nyembelih ayam yang benar, nyembelih embik sapi dan seterusnya. Maka pasti rugi, karena ulama ini madinu syariah, tidak ada lain. Karena otoritas keagamaan, si andi ilmu agama gak dinto ya ulama. Siapapun orangnya, kalau dia punya ilmu agama yang mumpuni, alim, pasti dijuluki ulama. Nah, persoalannya kadang-kadang semakin muncul bahwa itu bodoh ulama. Imam Ghazali memang membagi ada ulama ulama dunia, ulama akhirat. Lepas dari itu, meskipun ada pembagian ulama dunia, ulama akhirat, yang dikatakan, yang disebut orang ulama dunia karena apolong don pemerintah, pejabat, bupati, nalpek itu, tidak begitu. Kalau saya cara memahami tidak begitu. Karena bagaimanapun sejelek-jeleknya ulama, guyonannya Gus Dur gak dinto, Gus, kenapa kok kiai itu kok salah dekat pemerintah macam-macam, kok bisa berbuat salah? Wajar kalau kiai berbuat salah, karena kiai tahu caranya menebus dosa, caranya untuk menghapus dosa, wajar. Itu guyonan tapi menarik jawaban Kak Dinto. Artinya menoreng awam gaya kesalahan, tak tahu caranya nebus dosa, tak tahu caranya minta maaf ke Allah, nyuwun sepura ke Allah Subhanahu wa taala. Itu guyonannya Gus Dur. Lama yang saya maksud adalah siapapun ulama itu, orang yang punya ilmu agama yang mumpuni dan dia dilabeli ulama atau kiai yang mumpuni, maka itu tetap kita harus hormati, lepas dia dekat dengan umara atau tidak. Perlu diketahui, agama Kak Dinto urusannya akhirat. Tapi untuk memperjuangkan agama di dunia tidak akan kuat, tidak akan langgeng kalau tidak berkaitan dengan dunia. Dunia yang saya maksud adalah kekuasaan. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad Kak Dinto menjelaskan, dunia sama agama harus beriringan. Tidak boleh dunia toh, agama toh. Kalau dunia toh akan jadi babi nabrak-nabrak, karena tidak ada yang ngerim. Tapi kalau agama tok ya rugi. Siapa yang mendukung agama? Maka bahasanya kayak dua anak kembar, tahu amani, kayak dua anak kembar, bahwa agama butuh dukungan kekuasaan, dunia tanpa agama buta.
maka dua-duanya harus beriringan. Maka jangan heran panjenengan kalau di Indonesia ini ya ada Kiai Senalpek kok dekat dengan Umar, langsung cale. Kalau saya guyonan dengan teman-teman itu, sejelek-jeleknya kiai, sujudnya itu masih kualitas kiai daripada kamu, saya bilang. Daripada kamu yang juga nyale, tak tahu ilmu agama, masih bagus sujudnya kiai, kualitasan sujudnya kiai daripada sujudmu, gitu loh. Jadi sejelek-jeleknya kiai tetap kiai. Begitu. Jadi ya fungsinya harus ada yang dekat dengan umara, harus dekat dengan umara. Ini ulama, maka kita tidak boleh ya bawahnya ulama ya santrinya ulama ya ustadz santri itu yang mulai merintis pemahaman agama. Dan pemahaman agama sumber awalnya kalau dulu yaitu di pesantren pertama adalah pesantrennya Raden Rahmat atau Raden Ali Rahmatullah atau yang biasa disebut Sunan Ampel Dinto kalau di Jawa seperti itu. Kemudian diteruskan di Giri, di Bonang, di Demak ada Raden Fatah dan seterusnya. Memang sumber agama orisinil ya di pesantren, sebelum sekarang beredar macam-macamnya pesantren yang dulu ya seperti itu. Jadi Kak Dinto, intinya yang ereng dan kula sareng ajunan tetap menghargai ulama, menghormati ulama. Apapun yang dilakukan ulama, anak ulama manusia ada salahnya, pasti ada salahnya. Tapi dan kula tak usah ngurusi salahnya ulama. Sampai saya dulu diajari oleh guru saya, nek kiaimu salah, kalau tidak percaya sampai baca kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu dalam bab ketika murid bergaul berinteraksi dengan gurunya. Mbah Hasyim mengingatkan begini, dan itu ada di kitabnya Imam Nawawi juga namanya Adabul Alim wal Muta'alim, dan ada juga dalam kitab Tadhkiratul Muta'alim Wasami. 3 kitab ini ada semua. Di situ penjelasannya begini, kalau kamu menjumpai kiaimu keliru, maka nengeneng dan takwil harus husnudon, cari kebenarannya, nyari kesalahannya. Kalau kamu cari kesalahannya, dia manusia pasti ada salahnya. Takut di hatimu nanti muncul kebencian dan kamu menghindar, dan itu dipastikan rugi. Karena sekali lagi guyonnya Gus Dur, karena kiai itu umpamanya salah, tersesat, tahu jalannya pulang. Tapi kalau orang awam kalau sudah tersesat nggak tahu jalannya pulang, ini loh. Itu bedanya kiai dengan orang awam. Nah makanya apapun insya Allah dan kewajiban kita semua orang NU khususnya harus menghormati dan mencintai para ulama. Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Sunnah, ciri orang salaf asli salah satunya adalah mahabbatu ahlul bait wal auliyai was solihin, mencintai ahlul bait keluarganya Nabi. Terlepas semakin Ba'alawi nega keturunan Habib atau enggak, saya enggak ngurusi itu ada bagiannya, itu urusannya para habaib dan para pembesar ulama di luar habaib. Dan nomor 2 harus mencintai aulia. Nomor 3 harus mencintai orang soleh. Nah di kitab ini juga kita sering nyanyi loh, nadoman tombo ati iku ana 5 wernane. Nomor 1 maca Quran angen-angen sak maknane. Obat hati itu ada 5 obatnya. 1 baca Quran, mengerti sak maknanya. Nomor 2 ketemani orang-orang soleh. Bukan menemani orang soleh, jangan pahami benar ben kiai tak ke pasar sekali ya Pak Gun lah ke pasar, saya ke pasar ke bengkel Pak Gun, tapi jangan lupa dalam waktu kita jangan lupa nyabis ke kiai, ke orang soleh. Karena di mana ada sebuah desa, di situ ada orang soleh, insya Allah tetap barokah di desa itu. Itu satu kelompok manusia yang namanya ulama atau kiai. Nomor 2 man istakhafa bil umara'i khasirat dunya li'annahum yurattibuna umurat dunya. Kita harus menghormati
Umarok. Umarok itu birokrasi, pemimpin urusan dunia kita. Yang dulu saya katakan ya mulai dari tingkat bawah, RT, RW, apa boleh? Si atas RW apa? Apel, terus klebun bisa, terus camat, bupati, gubernur, presiden. Ini yang ngurusi semua urusan dunia kita. Yuratibuna umurud dunya, ngurusi. Sampai jangan bermusuhan, jangan menghina klebun, jangan menghina RT RW. Lagi melarat ngurusi KTP, karena mereka yang punya wewenang urusan stempel menyempel rekom mereka. Rekom sampai gawe KTP, benih takmir masjid, benih stempel masjid, stempel bisa RT RW. Salah, ya mesti pada salah lah karena manusia. Tapi sare Kak Dintot, jangan sari salahnya, tapi kita monggo perbaiki bersama. Terus kalian kelebun tak milih terus musuhin, ndak rugi, sudah rugi. Sampai ndak mau dengan bupati atau birokrasi yang lain, wah, musuhi terus, mencaci, menghina dan lain sebagainya. Tapi sampai haji, sementara yang mengeluarkan visa dan lain itu pemerintah, yang Anda caci maki tadi itu, karena ada bagiannya sendiri-sendiri. Salah iya, monggo kita kasih masukan lewat masukan yang pas, kritikan yang pas. Sekali lagi, Nabi tidak mengajarkan untuk mencaci dan merendahkan, apalagi menghina nyon sepora tuh sampai ngocak umpamanya pimpinannya namanya bejo anjing, bejo itu sudah ndak usah, itu rugi, nanti kita rugi. Sulit musuhan sama klebun, sulit dapat stempel. Musuhan ben camat, sulit dapat rekom. Musuhan ben KUA, kepala KUA, tak oleh surat akte nikah, melarat. Ya semua ada kelebihannya, cuman otoritas, kewenangan urusan pemerintah, administrasi ada di semuanya di umarok ini. Maka kita harus menghormati umarok. Kalau begitu, kalau disimpulkan, berarti umarok dan ulama harus kita hormati dua-duanya. Ulama urusan agama, umarok urusan dunia, urusan administrasi keduniaan. Bon, ini kasih nomor 2. Si nomor 3, asera yang harus kita hormati. Manis takhofa bil akriba khosiral mawaddah. Kalau kita meremehkan, barang siapa meremehkan kerabat itu ada 2. Qorobatun qoribatun, kerabat dekat. Qorobatun baidatun, kerabat jauh. Kalau dalam silsilah faraid itu, silsilah faraid atas bawah, terus samping kanan samping kiri. Samping kanan samping kiri ini biasa disebut qorobatun baidatun, taretan tapi jauh. Meski jauh tetap taretan. Itu hebatnya loh, hebatnya orang Jawa, orang Indonesia, orang Madura. Wah taretan. Meskipun jauh, sepupu ketemu kayak jauh kayak enak dan diakui. Mau di luar negeri tidak ada, sudah hilang itu. Yang namanya family ya, kakak, adik, ya sudah. Nah kalau kita menghina mereka, kerabat, khususnya kerabat dekat, menghina mereka, meremehkan mereka, mencaci mereka, tidak menghormati mereka, dipastikan akan rugi tentang sifat mawaddah, kasih sayang. Karena orang datang pertama kali ketika taretana sakit, kita taretana alena sakit, sedatang pertama kali mesti kakakna atau alekna boleh, tidak ada. Apakah di dalam kekerabatan itu tidak ada pertengkaran? Bodoh, pasti bodoh. Apalagi taretana banyak, pasti bodoh. Karena satu petarangan itu pasti beda. Bodoh si keras, bodoh si
lembut, pedese sabar, pedese neng-neng, pedese ngak radio rusak, acah-acah melolo banyak jajana, bodoh. Jadi macam nyaman orang, sama. Apa sih meneng terus itu tak acah bagus, belum tentu mau pegel ya jajan neng melolo, tak iya tak enggak gitu, mau pegel. Si acah melolo itu apa jelek enggak? Kadang kita butuh suasana, malah tak sepe, suruh acah ingat radio kasak, malah tak sepe. Ya beda manfaatnya tapi pasti atokar. Tetapi ketika bertengkar itu harus kembali bahwa ini koroba, ini family. Gimana pun kalau ada yang sakit pasti yang nolong pertama kali adalah taretana, benih klebun, benih tetangga iya tapi pasti jauh, mesti nelpon taretan. Nggak mungkin taretan budaya Jember, taretan di luar budaya Jember, adik saya sakit di sini umpamanya, nelpon tetangganya, ngubungi Bupati Jember, nggak mungkin, pasti nelpon taretan. Nah ini kalau kita tidak merawat hubungan korobah ini pasti rugi kasih sayang. Makanya kemudian diistilahkan, ditradisikan di dalam agama, khususnya tradisi di Indonesia, muntelasan halal bihalal, kunjungan. Maka cerek kunjungan dan mengunjungi taretan itu tak kudungi pun napa-napa, bawa sesuatu yang berharga enggak, pokok dateng gak dintong ngibut doa sudah. Cuman kadung kebiasaan pula mun tak ngibut tak nyaman ya mulai lagi apa ya pokoknya bawa lah semampunya, karena kedatangan kita itu sudah rahmat, sudah doa begitu. Itu caranya para ulama meraketkan, kemudian dibungkus dengan kegiatan namanya halal bihalal itu. Kalau udah halal bihalal Bani A, halal bihalal keluarga besar keturunan Raden Mangkukusumo, potong kapisan naputuna 300, saling tidak kenal, akhirnya saling kasih sayang, buat grup lagi WA, posak lah WA, isinya grup lolo. Nah itu hebatnya ulama-ulama atau kiai-kiai. Jadi kalau kita sudah menjalin kekerabatan, insya Allah pasti ada kasih sayang. Tandi pasti nelpon taretan. Saya susah, saya taretan, saya suki nih kan, saya telepon nih kan, mesti membentuk lemak saudara. Bodoh sesuki dua, mesti si telok neka akan mengganggu, yang bukan istilah kasarnya mengganggu, tapi ya memang konsekuensinya taretan. Masa terus nginjem ke tetangga, mesti asroan ke taretan dulu, seroan. Makanya taretan sesaudara kalau ada yang kaya, doakan, bantu agar semua kaya. Jangan doa untuk kaya sendiri, malah tak posang sampean. Mun satu desa kacongan se sugi barak situng pasti posang, si lain pasti utang kabi, dan posang sampean. Maka doakan semuanya makmur, ya pokok kecukupan, tidak harus kaya, pokok kecukupan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, si nomor 4 manis takhofa bil jiron khasiral manafi. Pasera orang yang meremehkan, menghina, melecehkan tetangga pasti dapat kerugian manafi. Manafi Kak Dinto ditafsiri oleh Imam Nawawi al khairat, kebaikan. Panjenengan seseorang pasti tidak bisa mencukupi semua kebutuhan, pasti. Dan kau letak orang sugi tak bisa mencukupi kebutuhan, tak bisa. Orang kaya kadang tidak punya tangga, saya matepak genteng bocor, matepak ngalah itu nginjem tetangganya, saya melarat tapi andik tangga. Orang sugi kadang tak andik tokol, pas butuh tokol nginjem tetangganya, saya andik tokol. Karena kadang malas orang suki ya, mulai alah remeh nginjem bayi bisa, tak usah meleh kan kadang begitu memang. Nah ini saling mengisi tetangga itu, makanya tidak boleh meremehkan tetangga, apapun tetangga itu.
Ya tetangga ya sama lah kayak taretan itu bodoh enggak tetangga saya enggak radio rusak bodoh ngoceh melolo mulai gulaku sampai malam ngoceh melolo bodoh saya setel kopok model tetangganya model cuek pokok abad dibit dan nyaman bodoh tapi bakun tetangga bodoh tetangga saya napa responnya bagus napa mun masak paringi bodoh tetangga saya oleh makanan tak keluaran munya pas keluar itu bodoh ini kan cuma tetangga macam-macamnya tetangga bodoh tetangga saya seneng nyetel musik terus enger tak ngereken saya lain saya penting abad dibina ngefly nyaman musik bodoh ya macam-macam tetangga tapi semua itu kata Kanjeng Nabi pasti kejelekan tetangga yang kita anggap jelek pasti dia punya satu manafi atau satu khairat satu manfaat andik tokol Jeremy tapi andik tokol sampean butuh pakun nginjem tegak Jeremy pakun nginjem ini kenyamanan bagi kiodik pun takdira pangeran macam lagi tidak bisa sampean milih tetangga kemudian orang baik semua orang baik pondok saja loh di pondok di rumah itu mestinya lingkungan pondok itu kan orang baik tapi rata-rata si musuh pondok gitu tanggana neka pada baik dengan filosofi jeding setiap jeding itu pasti punya peceren setiap jeding itu pasti punya bodoh peceren nah pondok apapun itu pasti bodoh peceren nah neka pun hukumnya Allah sunatullahnya seperti itu ya kita nikmati saja pun tapi tetap menghormati tetangga haknya tetangga apalagi Nabi sudah mewanti-wanti haknya tetangga ada yang 3 ada yang 2 ada yang 1 muntaretan pada muslimah terus tetangga berarti haknya telok benitaretan tapi dia muslim dia tetangga haknya 2 beni seiman dia umpamanya non muslim berarti punya hak 1 hak tetangga tapi jet repot mun tetangga non muslim gak dinto repot tak pernah keluaran mun sini rata-rata bisa keluar coba sampean hidup di galaksi Surabaya atau di Darmo yang tidak pernah keluar itu orangnya compoknya jorajo tapi tak tahu si kama si andi ungko tak tahu perak keluar masuk tak tahu mati 3 hari tidak diketahui sama di desa saya di Sari Surabaya itu tahu-tahu bau busuk keluar lah ke asur mateh kalau saya tahu ya situ kalau resikonya di kota besar alhamdulillah panjenengan di desa gak dintahu kudu syukuri saling membantu neka syukur aja sampean terakhir para jamaah yang dimuliakan oleh Allah manistakhafa bi ahlihi khasirati bal maisati pasira orang meremehkan merendahkan keluarganya istrinya pasti rugi barokahnya nyambut gawe ini apa? Alakoh barokahnya alakoh tibal maisa itu kan bagusnya alakoh kalau suami oleh hasil kerja banyak tapi meremehkan dan merendahkan istrinya insya Allah rezekinya hasil kerjanya tidak barokah neka daunah Kanjeng Nabi di bal maisin tinggi adinto barokah yang saya maksud adalah barokah kadang menghargai istri oleh satu sebagai kebini anak cukup teka oleh 1 juta tapi kayak ngopi melo sekejap ngopi bini tak pernah beri sama dia tak barokah kia tak barokah kira utang kia malah si penghasilannya 20.000 benar sama yang 100.000 tak menghargai istrinya kadang barokan cukup yang 20.000 kenapa salah satu kuncinya daunnya Kanjeng Nabi harus menghormati istri karena sampai tak kira sempat doa ketika alan doa saboh pasar jual napa tak kira sempat doa istri yang di rumah itu yang mendoakan dulu saya pernah mengatakan sesungguhnya pekerjaan yang paling berat itu bukan ala saboh pasar dan lain sebagainya duduk di kantor enggak gampang
Yang berat itu istri karena posisinya statusnya menjadi ibu rumah tangga, ngeramut rumah plus tangganya, kan begitu. Meskipun tidak lantai 2 tetap dikatakan rumah tangga karena akan menuju kebahagiaan. Ini yang lebih susah. Pak paling ingat kalau sarang ngajunan paling datang kopi, datang boleh keluar ngopi, rokok dan seterusnya. Yang nyewa mandikan anak kan bini api. Makanya kudu menghormati istri. Kira-kira demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Nashihul Ibad karya Imam Basyarah, Imam Nawawi. 5 kelompok manusia yang harus kita hormati dalam kondisi apapun, berusaha semaksimal mungkin untuk menghormati. Pertama ulama, 2 umara, nomor 3 kerabat, nomor 4 tetangga, nomor 5 adalah kelompok masyarakat yang paling kecil yaitu istri atau keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nyuwun sepurah atas sedaya kekurangan, kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.